Ya, kita ketemu lagi dalam perbincangan kita di rumah UMKM. Ada Mas Freddy yang tadi berlomba dengan waktu, kan pentol. Iya, maaf. Aja makan dicengit siang. no, bungkusnya ditelokno. Enggak ada. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kita semua sehat. Betul. Dan teman-teman di Batu and Friends, teman-teman di batch 78 yang besok akan wisuda kelulusan juga semuanya sehat-sehat. Amin. Hari ini salah satu yang akan diwisuda yang akan diwisuda besok kita culik iya, ya. Padahal sudah punya gelar loh. Nah, iya. Sesuai judulnya loh. 3 kali. Sudah wisuda berapa kali Bu? 2 kali. 2 kali. Tiga Nah, dua ya bisa yang kali. ketiga. Dan tamu kita hari ini adalah Dokter hewan. unik ya, karena beliau memang Profesinya dokter hewan. Iya, basic pendidikan ininya adalah dokter hewan. Nama beliau adalah Ina Nuraini. Nurani. Oh, Nuraini. Ina Nurani. Panggilannya Bu Ina. Ya. Dan tapi kita nggak sedang ngomong soal profesi beliau sebagai dokter hewan ya. Karena nggak ada hubungannya sama UMKM dong. Enggak, kamu ngeliat ngomong hewan ngeliat aku ya apa gitu. Enggak begitu Pak Adi. Karena yang ada di depan saya adalah jenengan. Kok kelihatan kayak push gitu ya. Nah, iya. Iya. Tapi Bu Ina sehat? Alhamdulillah. Iya, Bu Ina ini semangat yang luar biasa. Senang sekali. Ya. Silakan Mas Freddy, ini kan murid panjenengan ini. Jadi Bu Ina ini adalah owner dari Asinan Bogor. Bu Ina ini bisa dibilang adalah salah satu murid yang paling ceria. Alhamdulillah. Iya, Di antara usia yang paling muda di antara teman-temannya. Oh. Begitukah? Betul. Jadi beliau ini di masa-masa mudanya ini ketika Sekarang ini maksudnya iya, masa muda Masa ini. muda. Ketika kalau nggak ada kelas gitu sukanya healing. Dan sampai pernah lupa dia healing dipamerkan di post di grup. Salah kirim. Oh. Ternyata ini bikin apa namanya awet muda itu di sini. Ketahuan Healing jadi. gitu ya. Ketahuan. Iya. Ya, Bu Oke. Ina ini Bu Ina sejak awal di Batu and Friends sudah asinan Mas Freddy. asinan, tapi orangnya nggak asin loh. Orangnya manis. Iya. Mau nggak Mas Freddy? Apa yang menarik dari sosok ibu dokter hewan Iya. kita ini? Gitu. Kita kan pengen tahu ya, kan memang profesi sebagai dokter hewan. Terus terjun ke UMKM membuat asinan. Nah pertanyaannya, apakah pasiennya sudah pernah diincipkan asinannya? Ditawarkan ke pasien yang beli pemiliknya. Oh gitu ya. Tawarkan ke pasien. Soalnya pasiennya hewan. Nah Ya? makanya itu. Kan saya tanyanya kan itu. Iya. Tapi dokter yang satu-satunya terhindar dari yang tidak baik. Tidak ada dokter hewan selingkuh dengan pasiennya. Itu dokter hewan. Oh, betul. Dan dokter yang nggak spesialis tapi dia pinter, dokter hewan. Dia tahu pasiennya nggak ngomong, tahu sakitnya apa. Nah, hebat kan? Oh iya. Sulit memang. Selain seorang mekanik. Kenapa kok Mekanik kalau dibawa ini dia udah tanya, nggak perlu tanya ke kendaraannya. Pemiliknya. Oh paling yang rusak ini. Karena kalau kendaraan Mobilnya mau nggak bisa ditanyain ya. nah makanya itu sakti berarti orang ini. Sakti. Iya. Dan jenisnya banyak. Kalau dokter manusia, dosis itu hanya dewasa dan anak-anak. Ya, Kalau ini? Kalau saya fed drug-nya itu tebelnya segini. Karena nanti kuda beda nanti dengan anjing. Jadi dengan sakit flu aja, kuda itu berbeda dengan anjing. Jadi kita harus buka di anjing. Nanti beda dengan kelinci, beda. Bu ini kita nggak ngomongin kita kan. Cuma Kuda dan anjing ini. Maaf, Oh enggak ya. Kelinci. Kudu gak enak. Kudu gak enak. Kok kuda binal. Anjing menggonggong. Iya. rusak wis. Nah, Sebentar Bu Ina. Bu Ina berarti seorang dokter hewan itu juga mesti paham semua jenis hewan ya Bu ya? awalnya kita mempelajari semua. Oke. Tapi setelah terjun, kita mau ambil di mana? Oh gitu. Jadi kalau saya ke pet animal. Pet animal itu anjing, kucing, kelinci. Iya. Terus mungkin ya burung yang hias itu. Nanti ada yang dia spesialisnya di eksotik. Eksotik itu iguana itu
beda lagi. Terus yang biasanya sih yang paling kelihatan terpisahnya itu hewan besar dan hewan kecil. Kayak gajah. Hewan besar itu di ternak sebetulnya. Oh, Ternak itu sapi. Sapi, kambing, kuda itu di dokter-dokter yang bilang, prakteknya di apa? Hewan besar. Oh, hewan Hewan besar. kecil itu terpisahnya seperti itu, nanti dari situ terpisah lagi. Kalau yang gajah itu beda itu ya. Gajah ke sini. Gajah kok lihat Gajah Freddy. ke sini. Karena memang kelihatan kayak gajah kan yang sini. Ya. Saya kan mama biak. Oh, kalau gajah Beda itu lagi beda nanti. lagi. Beda lagi. Nah, Oke. jadi kita kalau hewan besar berarti ke sapi, kambing, kemudian kuda. Nah, Itu jadi masuk yang hewan-hewan besar. Ternak kalau saya pet animal, jadi yang dipelihara di rumah. Ya, hewan Nah, dipelihara peliharaan di ya. rumah sekarang sudah berkembang lagi, udah melihara kura-kura. Itu Itu dulunya. masuk pet animal. Pet Sebenarnya tidak. animal. Sebetulnya Ekso. bukan ya, eksotik ya. Oh, eksotik. Oke. Itu eksotik, itu ikut eksotik. Jadi sekarang berkembang, orang-orang memelihara itu ular, terus iguana, ini itu termasuk eksotik. Termasuk Jadi eksotik, biasanya ya. itu dokter yang mempelajari binatang liar. Ya, tapi yang menarik saya Mas Freddy ya, Apa yang itu, masih jadi Aldi? jadi pikiran saya itu. Apa? Kenapa Bu Ina kemudian beralih ke ini, bikin- UMKM Iya, pertama betul. itu. Terus kenapa memilih Barto and Friend? Apa karena hewan-hewan besar tadi itu? Iya, ada yang besar di sini. Ya tadi loh. Yang bilangnya itu ya. Cabut-cabut. Oh, Iya. kurang. Dari terus aku duso. Enggak. Tapi menarik ya. Kenapa kemudian Bu Ina Beralih ke apa karena Sebetulnya kebosanan itu- atau apa? Bukan. Jadi Hobi. sebetulnya bukan. Sebetulnya itu dulu zaman anak kita sesaudara itu kuliah. Hmm. Bapak saya itu kebetulan bapak saya itu orang yang bijak dan pengetahuannya luas ya. Hmm. Sebetulnya dia jaksa tapi ininya itu lebih luas. Jadi bilangnya itu gini, nyangoni anaknya itu. Hmm. Ijazah di tangan kanan, pekerjaan di tangan kiri. Hmm. Jadi kalaupun kita punya ijazah apapun, pekerjaan tidak selalu harus dengan ijazah kita. Oh. Itu kita ingat sama anak-anaknya terus semua gitu. Hmm. Jadi adik saya yang teknik industri sekarang sukanya bikin apa namanya miniatur Oh, gitu. iya, Nah, replika itu ya. iya yang kecil-kecil gitu. Oh. Itu. Itu masuk craft ya berarti? Craft. Iya, craft ya itu ya. betul. Craft. Terus habis gitu lah itu dia saya dari dulunya itu meskipun dokter hewan saya pernah jadi penjahit. Jadi saya itu pernah bikin dulu itu tidak ada ada merek tertentu. Kalau boleh saya sebut Danis itu ya. Itu kan baju muslim untuk anak remaja dan anak-anak. Ya, betul. Saat itu saya terpikirkan kenapa nggak ada baju muslim untuk anak-anak dan remaja ya? Kan yang dijual itu masih orang dengan hijab itu masih belum begitu banyak. Belum banyak kayak Ya, sekarang Jadi gitu tahun ya. 2000-an gitu itu mulai Ngetren ada, ya. mulai ngetren tapi Ya. saya melihatnya bukan di dewasa itu sudah penuh itu pasarnya. Nah, Oh. saya ngelihatnya baju anak. Kemudian saya bikin, jadi saya ikut kursus yang sedikit mahal, jadi kursus menjahit yang butik, jadi bukan kursus menjahit yang biasa. Yang Taylor bisa enggak ya? Yang butik, jadi Yang halusan. Arfa. Iya, Arfa itu agak mahal. Terus sampai bapak saya waktu itu bercandain ke temennya, anakku ini sekolah suwi-suwi sing digawe ijazah 3 bulan. Iya. Karena saya Iya, kursusnya iya, 3 bulan. iya, Tapi iya. saya menembaknya waktu itu karena tidak ada baju muslim anak dan remaja. Bikin saya kain dari saya, tapi perorangan. Saya nggak bikin banyak, satu-satu gitu. Tergusurnya setelah merek yang tadi keluar. Kalah. Itu mereka kan bikinnya apa itu yang langsung Banyak. banyak gitu. Jadi harganya punya saya itu 3 kali lipat. Waktu itu medsos kan nggak ada. Ya, Jadi ya, saya ya, ya. mencari pasar yang tertentu yang di atas ini tadi nggak berhasil lah kita. Enggak nemu ya. nemu. Kalah sama yang pabrikan. Nah, jadi itulah yang bapak saya bilang, ijazah di tangan kanan, pekerjaan di tangan kiri. Kita cari pekerjaan tidak selalu berdasarkan Ijazah. ijazah. Kemudian yang kedua, kenapa asinan Bogor? Kedua. Waktu itu pandemi. Tahun berapa ini, Bu? 2008 Pertama kali kepikiran bikin asinan ini. 2020 ya, sekitar Oh, 2020, awal-awal itu ya? Pandemi. 2022
2001-an. 2021. Ya. Oke. 2021 anak saya kuliah di kedokteran. Kemudian Hewan lagi. enggak umum. Omong. Yang ini untuk Mas Ferdi jadi bukan. Oh, bukan untuk ini untuk saya, bukan hewan tadi. Karena memang koas itu bahaya. Ya. Ya kan waktu itu rawan-rawannya sehingga liburnya agak panjang 3 bulan untuk dirumahkan untuk kuliah online. Oke. Tapi koas itu kan memang harus masuk rumah sakit. Cuman waktu itu kalau nggak salah interna dia jadi di rumah 3 bulan. Ya. Waktu mulai dibuka kan di Jember. Ma gimana ma? Sudah 3 bulan mama tak temenin. Ini aku sekarang harus balik lagi ke sana. Ke Jember. Mama sendirian. Kemudian memang untuk praktek memang agak menurun pasti. Karena kalau hanya sekedar vaksinasi, itu orang tidak datang ke dokter hewan nggak divaksin anjing kucingnya. Oh. Karena mengurangi keluar rumah, ya kan? Iya. Kalau sudah parah baru dibawa. Nah, sehingga jumlah pasien memang menurun. Semua segi kan memang menurun. Betul. Meskipun kita ini di garda kesehatan, itu pun menurun. Jadi kalau yang sakit benar baru dibawa ke dokter hewan. Tapi kalau hanya sekedar vaksinasi, cek kesehatan, nggak datang kan? Ya, Nah, karena menurunnya pasien itu tadi dan sudah banyak orang mulai berpikir untuk jual makanan dengan online, anak saya bilang asinannya mama itu enak mah, gitu. Aduh deh, kalau setiap hari mama bikin capek mama gimana gitu. Tapi terus anak saya bikin online. asinan tuh mulai kapan, Bu? Sebetulnya resep itu saya dapat waktu masih kuliah. Oh, jadi kuliah itu sudah sempat iya, bikin itu asinan ceritanya ya. karena kita sekeluarga aslinya Surabaya pindah ke Semarang, kemudian kuliah pada pencelong-pencelong kemana-mana. Saya yang balik Surabaya, saya tinggalnya di Perumdos UNER, sebelahan kamar dengan sepupu saya yang orang Bogor. Oh. Saya dapat resep asli dari Bogor itu tadi karena sepupu saya orang Bogor. Dapat resep. Kemudian iya, jadi itu nggak tahu saya sendiri suka sehingga resep yang tidak ditulis itu nempel. Yang tersirat. Tidak tersurat. Iya, bahasane loh. Iya. Itulah akhirnya saya cuman kadang-kadang aja saya bikin, saya sendiri nggak tahu. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Allah itu mengatur. Anak saya ini tidak sering saya bikinin asinan Bogor. Tapi kenapa kok dia itu punya pikiran tek di asinan Bogor? Langsung bikin. Namanya ini orang yang jadul, bukan anak masa kini. Bikin. Ma itu tadi resepnya gimana? Itu kan mama sudah biasa aja dari tangan gini. Loh, ma ini jualan, ma. Anak saya yang akhirnya menuliskan berapa gram. Iya, jadi gramasi. apa yang ya, gramasinya itu anak saya. Jadi benar-benar ininya itu ini tidak boleh dirubah, Ma. Perhitungan. Itu ceritanya asinan. Dulu kan sak jumput, sak itu ya. Nah, saya jawab ke anak saya seperti itu dimarahin. Menarik. Untuk keluarga, Ma. Ini untuk dijual. Harus stabil kualitas rasanya. Betul, luar biasa. Nanti kita gali lebih dalam ya, Mas Fred. Iya, ini menarik ini. Menarik ya. Tapi kita ke iklan dulu ya. Siap. Kita ke iklan dulu. Hari ini teman-teman Barto and Friends sudah mulai disibukkan dengan batch 9-10 ya, Fred. Iya, hari ini. Dan kurasi sudah mulai dilakukan. Sudah dilakukan dan ini juga masih berjalan ini. Masih berjalan Saya ya. tinggal. Saya ditinggal. Dan Bu Ina juga melalui proses yang sama ya. Nah, gimana waktu itu? Tapi waktu itu Mas Fredinya saya lagi sakit. Oh. Iya. Ya waktu itu lagi Jadi Pak Barto ada cedera waktu itu. Oh, jadi Mas Barto aja ya. Cuman ada cerita-cerita apa tentang kurasinya? Kalau mau dari Bu Ina kemarin apa dari tanggapannya Pak Barto? Alhamdulillah dapat kesan yang baik. Pak Barto cuman bilang, cuman karena saya itu sukanya pedes, jadi kurang pedes. Kurang pedes. Ya saya bilang,
malah banyak yang pesennya, punyaku kalau bisa jangan pedes, jadi saya nggak berani nurutin Pak Barto. Iya. Karena pedes itu relatif. Relatif. Saya iya, bilang iya. punya saya itu standar aja. Kalau minta dikurangin pedesnya, akan saya bikin pada saat pembuatan cabai kecilnya nggak saya kasih dulu. Oh, gitu. Saya ambil untuk yang pesan itu tadi, baru saya masukin cabai kecil. Asinan itu nggak bisa dikasih sambal sendiri gitu ya Bu ya? Nggak bisa? Bisa. Oh, bisa ya? Untuk yang minta ekstra pedas, itu saya kasih untuk Sambelnya? gilingan Gilingan cabenya. cabenya. Iya. Meskipun di campurannya itu sendiri juga sudah saya tambahin, tapi saya takut dengan tambahan itu kan bikinnya porsinya besar. Yeah. Nah, takutnya kurang. Kalau memang orang yang penggemar ekstra pedas, mungkin saya perlu tambahin gitu. Oh. Tapi kalau di sononya, di Bogornya tidak ada. Oh, di Nggak Bogor ada sendiri itu pedesnya. Tidak ada. asinan tuh nggak pedes ya Bu ya? Dan keistimewaan, boleh promosi ya? Boleh. Boleh dong. Keistimewaan punya saya, ini kebetulan teman dokter hewan ada yang dulu kuliahnya di IPB. Dia bilangnya, Dok, punya dokter Ina itu lebih enak daripada di Bogor. Saya jelaskan ke anak saya, kata anak saya ketawa. Ya, ya. Gini, orang ini apa namanya ilmunya Pak Barto sama Mas Ferdi. Apa itu? Orang Surabaya itu senangnya itu taste-nya itu kalau pedas, asin. Neges. Nah, neges, jadi cetar. Nah, karena saya juga lidah Surabaya, bumbu saya itu memang rasanya itu neges kalau dibanding aslinya Asinan yang di aslinya sana. dari sana. Kalau di sana itu memang seger dan sama bumbu bahan dasarnya seperti saya, jadi ada yang bikin antep gitu. Karena saya juga tidak melulu menjual punya saya, tapi begitu ada saya cobain. Saya pengen tahu seberapa. Insya Allah sih, kalau orang jualan kan boleh sombong ya. Kalau Boleh. di agama katanya enggak boleh sombong. Kalau jualan itu kan sombong itu promosi, Bu. Promosi. Iya. Kalau promosi harus sombong. Harus sombong. Betul. Makanya itu kalau saya coba itu di perumahan tempat saya ada. Dia bilangnya saya beli. Terus kalau ditanya anak saya, Mama udah beli yang sana? Udah. Gimana mah? Ya namanya seger ya, emang seger. Maksudnya ya ada kejutnya. Tapi yang beda sama Taste-nya punya kita. beda. Antepnya. Nah itu. Itu ada satu kunci yang saya yakin dia nggak pakai itu bumbu yang itu. Dan ini rahasia ya. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Itu yang kuncinya itu saya yakin dia nggak pakai. Berarti nanti bisa request kalau Pak Aldi ini kepengennya itu asinan Bogor tapi pakai sambal bacem. Gak enak Fred gawat. Masa gitu Fred. Oke, Mas Freddy mau nanya apa ke Bu Ina? Iya, Bu Ina. Kan kemarin sudah ikuti kelas. Kemudian ini kan kita juga akan wisuda nih. Terus kemarin juga ikut basar ya. Iya. Gimana ini pengalamannya? Alhamdulillah saya itu dengan refleks itu mempromosikan Barto and Friend ini. Jadi ilmu yang didapat itu saya selalu bilang teman saya, alhamdulillah teman saya lumayan tidak sedikit. Jadi begitu dengar kalau saya ini ikut UMKM, banyak sekali pertanyaan karena memang di televisi pun sekarang lagi digaungkan UMKM itu kan pemberdayaan ekonomi masyarakat kan. Jadi banyak yang tanya saya itu bilang kalau di Barto and Friend itu dapat ilmu itu banyak. Jadi pertama itu penilaian, itu dari pertama produk kita ini sebetulnya itu seperti apa, itu kan kalau di pembeli itu ya seleranya dia, tapi kalau namanya dikurasi itu kan penilaian yang standar. Satu itu, kemudian dapat bagaimana mempromosikan, bagaimana cara memotret, bagaimana kalau ada orang komplain pun diajarin. Cuman satu memang saya yang nggak begitu klik itu. Apa itu, Bu? Waktu diajarin neraca itu loh. Saya bilang karena yang ketemu sama mudanya. Jadi ya itu tadi loh, kawula muda, kalau muda ini kalau bahasanya kebatinan, Fred.
saya bilang sebelah saya gini. Waktu SMP itu pelajaran koperasi saya tahu bahwa ini harus seimbang. Debit dan kredit itu neracanya harus seimbang. Tapi ini saya masukin kata-katanya apa? Bingung. Misalnya ada pengeluaran Ya. belanja gini, kan harus imbang. Ya. Saya tahu bahwa ini harus diseimbangkan, tapi saya tidak tahu kata-kata apa yang harus saya masukin di situ. Waktu SMP, saya kalau bu guru koperasinya sudah mulai datang, keluar saya bolos. Berarti yang salah bukan mentor. Bukan mentornya. Muridnya. Muridnya Saya kan bolosan. Pakai bolos. Yang saya berat itu yang waktu diajarin ini. Makanya itu kenapa kok yang satu ini kok jelek nilainya? Iya. Bolosan. Tapi secara garis besar itu semua banyak ilmu yang bisa didapat. Iya. Alhamdulillah, jadi itu menarik. Ya. Jadi menarik sekali. Saya bolos itu waktu itu 2 Bolos kali itu itu. memang terpaksa. Bolos liburan. Iya, maaf. Ya, aku dia itu diposting. Loh, iling ketemon. Temon. Iya. Maaf. Ini soalnya waktu itu kan sepupu saya dari London. Lah terus maksud saya alasannya itu ada UMKM terus nggak nganterin jalan-jalan. Oh ya kan? Bis itu Terus gue keliru. diposting. Posting mau nyampein ke saudara saya. Mama tadi yang foto itu, oh iya tak kirim. Kok nggak diterima? Tak cari. Lah kok di UMKM? Bawa ya gini. Ya, iki. Iya. Pantesan tadi Jadi pagi nggak alasannya ada. itu tidak hanya sepele. Saya membolos itu bukan hanya karena ada pasar. Enggak, kan ilmu lebih berat daripada pasar. Iya. Tapi ini kebetulan sepupu saya itu dari jauh, jadi minta diantarin 4 hari. Yang harinya itu kebetulan melewati hari Rabu waktunya UMKM. Iya. Alhamdulillah benar, alhamdulillah banyak ilmu yang sudah saya dapat dari Partner and Friend. Terima kasih atas semua. Semua tidak ada yang kebetulan. Allah kok kebetulan lagi. Allah itu kok memberi saya jalan untuk bergabung di Partner and Friends. Itu jadi benar-benar saya alhamdulillah bersyukur sekali semua ilmu-ilmu yang sudah didapat. Bu Ina, besok ini kan ikut wisuda ya, pastinya dong. Nggak ikut wisuda tuh? Ikut dong. Ikut dong. Ikut berbangga ria lah. Nah, Bu Ina ini kan habis ini wisuda. Nggih. Nanti setelah wisuda, kepingin goalsnya apa? Setelah dapat sertifikat, nanti ya ibaratnya mau ngembangin usaha atau mau ikut bazar-bazar atau gimana? Yang jelas pasti itu support bahwa saya sekarang sudah lulus untuk saringan UMKM. Saringan. Bukan saringan ya. Maksudnya itu Penjaringan. Penjaringan sari. Enggak, maksudnya itu difilter. Difilter. Dari sudah ikut itu berarti udah lulus sudah gitu loh, Bro. lulus. Ini sama Jadi kan aja sudah- penjaringan, saringan, PR. Nah, nanti kan biasa bahasa penjaringan sehari Lah, berarti. iya. Ono pandugo. Jadi yang jelas itu goalsnya itu bahwa saya harus bisa penjualan saya lebih besar. Apakah melewati pasar atau apa? Itu saya belum tahu. Kalau saya pribadi yang pasti adalah online itu yang lebih saya genjot. Kalau untuk pasar, begini waktu pelajaran apa? SWOT ya? Apa? SWOT. Analisa SWOT. Ya. Itu kan saya sudah tahu pasti produk saya. Kelemahannya di Bahwa mana? Kelemahannya adalah orang Surabaya tidak begitu mengenal asinan Bogor. Ya. Itu. Tapi kelebihannya justru orang-orang yang mencari asinan Bogor itu yang benar-benar enak. Inilah pasar saya kan gitu. Nah, kalau di pasar, pengalaman saya kemarin ikut pasar, Gimana, Bu? gini, satu, kalau orang lewat ditawarin, nggak mau lihat. Maksudnya itu nggak pengen mencoba. Ya. Karena apa itu? Ya, Gitu Pak aja. asinan. Iya. Tapi orang yang sudah mencoba, jadi maksudnya orang yang penasaran kemudian beli, setiap hari itu pasti beli meskipun cuma satu. Jadi dia makan di situ. Gitu. Jadi memang susahnya itu adalah
menjaring orang banyak di pasar. Kalau menurut saya ini, Ya. orang datang ke pasar itu datangnya melihat makanan kekinian. Kebanyakan betul sekali itu, Bu. Nah, Betul. jadi saya melihat, saya mengamati yang di ini memang adalah makanan kekinian untuk refreshing loh ya. Ya. Tapi kalau misalnya sebelah saya kemarin kan Bu sama UMKM, Bu Surti itu, Bu Bagus itu kan jual pecel, kemudian Sama rawon ya. Merawat. sama rawon, kemudian Ada kikil. Mbak Rosi Oh, kikil iya. sama gulai. Boleh. Peminatnya adalah satu petugas yang di situ, yang butuh makan, bukan Ya, butuh makanan berat. refreshing, Bukan butuh jajanan gitu bukan ya. butuh jajanan. Betul, Jadi betul. bukan pengunjung. Jadi saya meskipun cuma gini-gini saya amatin, saya lihat itu bahwa yang makan di situ adalah orang yang butuh makan, bukan butuh kenyang, adalah bukan pengunjung. Bukan pengunjung. Jadi bukan sasaran pasar. Nah, sedangkan kalau punya saya itu sama, begitu orang beli, jadi yang jaga stand misalnya di depan saya, asalnya waktu beli es di sebelah saya tawarin, bilangnya apa? Oh enggak Mbak, saya orang Jakarta kok. Saya bilang justru orang Jakarta apa nggak kangen sama asinan? Iya. Oh enggak, terima kasih. Ya sudah, saya biarin. Ternyata besoknya penasaran juga dia di depan ini. Ini pakai kata hati. Belum tahu saja kamu. Itu gitu tapi maksudnya gitu. Oh iya. Belum tahu dia. Oh Sunio. Gitu. Kamu kemana Sunio? Ternyata iya, akhirnya dia penasaran beli satu. Beli satu, besoknya, Bu, bisa bayar pakai QRIS? Padahal enggak bisa, Pak. Oh, kalau gitu beli 2 aja. Akhirnya beli. Yang kemarin bilang dengan berbangga bilangnya Orang "Saya Jakarta." dia nggak mau beli. Akhirnya beli. Akhirnya beli. Jadi makanya saya tidak terlalu menggebu untuk ikut pasar. Jujur, karena saya lihat bukan sasaran pasar. Ya, Karena ya. Make sense ya. Karena memang asinan juga buat orang Surabaya. Asing. Iya, bukan sesuatu Bukan yang makanan harian. harian. Tapi betul. ketika ingin. Makanan hobi lah ya. Ketika begitu ingin set segala gini. macam kayak begitu. Gitu. Oke. Baik. Jadi saya lihat seperti itu. Jadi kalau ditanya sama Mas Ferdi apakah goalsnya itu mau sering ikut pasar dan tidak, sepertinya untuk ke pasar tidak, tapi saya harus genjot untuk online. Ini ya, online ya. Berarti Oke. sudah pinter di online ini. Sudah pinter online nih sekarang. Nanti kita tanya-tanya ya. Nanti kita tanya-tanya. Kita ke iklan dulu kalau begitu. Ya, oke, baik, kita lanjutkan kembali Di rumah diskusi UMKM. kita, rumah UMKM kita ini ya, dan Mas Freddy silakan lanjut. Tadi mau ngobrol Ada apa tadi? cerita Mau buka menarik. rahasia tadi ya. Ada cerita menarik ini. Tadi kan tanya goalnya, saya ini tidak mau bazar, saya mau mengembangkan yang online. Saya tanya kepada ibu, gimana kabar online-nya ibu? Mas Ferdi ini memancing, benar-benar memancing kelemahan saya. Gimana ibu? Ini kalau sementara ini kan saya memang pre-ordernya masih terbatas. Jadi memang aktif, untuk benar-benar aktif. Ada alasannya sebenarnya Pak. Nyari-nyari alasan maksudnya. Biar aman. Ada mentornya di sini. Alasannya satu, pengiriman. Jadi produk saya itu kan saya pakai standing pouch. Itu dikirim harus dalam kondisi segar. Segar. Jadi saya tidak bisa pakai kurir sembarangan. Jadi harus pakai box. Nah, itu yang saya pikirkan bagaimana pengiriman. Kemarin itu karena di pasar, ini lagi-lagi ide anak saya yang yang penuh dengan ide. Ma, aku kalau ke pasar itu aku pengen makan di situ. Jadi kalau mama ini kemasannya standing pouch, gimana makannya, Ma? Akhirnya pakai cup, pakai Respon. thin wall. Tibol. Pakai thin wall, kemudian memang ya
saya baru terpikir kemasan tin wall untuk pengiriman lebih mudah daripada standing pouch. Iya. Memang iya, mungkin saya akan rubah untuk yang pelanggan yang sudah lama pengen standing pouch ya enggak apa-apa. Maksudnya yang kirim di rumah, tapi kalau nantinya itu kirim kantor gitu-gitu akan saya kasih thin wall. Jadi supaya buka langsung dia makan. Gitu. Jadi memang kendala satu online itu saya kendalanya pengiriman Mas Iya. Versi. Sampai hari ini belum ada solusi ya Bu ya, kecuali dikirim sendiri kalau misalnya terjangkau ya. Ya, jadi kirim sendiri. Saya tidak mau promosi, tapi kemarin alhamdulillah semuanya tidak ada yang kebetulan Mas Ferdi. Dari pasar kemarin bertemulah dengan orang yang menawarkan Pengiriman. jadi pengiriman dan promo. Kemarin Dibantu sudah ya? masukin ini, tapi belum MOU. Katanya sih minggu-minggu ini MOU. Jadi dia nanti akan menawarkan, kemudian dia yang ambil dan dia yang kirim. Oke. Dengan biaya kirim yang minimal, senang sekali saya karena biaya gini, produk saya tidak terlalu mahal. Kalau belinya cuma 1-2 dengan biaya pengiriman mahal, berarti ongkos mikir ya, juga. berarti ongkir ya. Kalau di saya kan sepupu saya di Jakarta itu lancar aja. Terus dia bilang enggak kok. Kalau di Jakarta semua itu dia sudah tahu kalau mengirimnya bakalan mahal. Ya mungkin mindset orang Jakarta dengan Surabaya berbeda. Surabaya beda. Iya, jadi di sini masih mikirin, ongkosnya mahal ya, kirimnya mahal ya. Itu masih terpikirkan. Kalau di Jakarta ternyata. Jadi dia menawarkan mengirimkan. Iya, jadi dia mempromokan. Nah, enaknya ini promonya ini tidak kirim sekarang. Yang ada sekarang kan pesen, ambil, kirim gitu kan. Oke. Ini enggak, open PO. Oh. Jadi polanya open PO ya. Open PO itu tapi masih belum berjalan. Mudah-mudahan kalau itu jalan, goalnya makin jos. Kalau gitu, Mas. kalau dikaji ya hampir sama kayak reseller punya. Hampir kayak reseller sebenarnya. Dia. Iya ya. kan? Iya, memang dia nanti seperti itu yang sama saya, kan, dia dibantu menawarkan, terus yang ngirim ya, reseller ibaratnya. Iya. Ibaratnya seperti yang kenal. Cara kerjanya reseller. Iya. Cara kerjanya reseller. Tapi itu sangat membantu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Jadi solusi ya. Iya, solusinya sudah ada meskipun masih gambaran, tapi saya sudah mulai ada gitu. Ya. Terus yang online-nya gimana? Balik lagi. saya cuma bisanya itu masukin kalau lagi ada customer yang kasih video testimoni terus saya share itu aja. Tapi kalau yang kayak yang Canva terus habis gitu belum aktif. Perlu pendalaman, ngaku. Iya, perlu pendalaman. Kan nggak didampingin terus sama Mas Ferdi. Coba kalau didampingin Mas Ferdi gitu ya, mungkin saya jadi pinter gitu. Lah yang dibadu aja mas saya. Ayo, kurang apa ayo. Ya, yang kursi sendirian. Sudah ya. Di viaduk sama saya. Gak kan masih repot bikin asinan Mas, belum sempat mendalami. Enggak. Belajarnya tekun, kebanyakan healing. Silang terus. Kan sekarang itu harus tadabur alam. Oh iya, gitu. alasan yang masuk akal. Tapi enggak masuk nurul. Iya. Oke, dan rencana kedepannya seperti apa Bu? Apakah nanti juga akan masih punya semangat untuk mencoba menu-menu baru misalnya? Selain asinan. Tapi nama ininya apa Bu? Inos. Inos. INOZ. Nah, Kebetulan itu nama IG-nya apa saya. IG-nya? IG-nya itu Camilan Ninos. Camilan Inos nyambung. Oke. Yang bikin siapa tuh? Namanya saya gini, Mas Ferdi, ini terus namanya gimana ya? Dah Camilan Inos aja gitu. Nah, kalau camilan kan harusnya banyak, Fred. Nah, makanya dia suruh inovasi. Enggak hanya sekedar asinan. Nah, itu berarti pas pertanyaan saya ya. Nah, gimana Bu kira-kira planning ke depannya? Memang saya terbersit pikiran bahwa asinan Bogor saya itu harus fresh. Makanya saya selalu open PO karena made by order. Saya mikir saya pengen punya produk yang saya simpan. Jadi maksudnya itu selalu standby. Insya Allah sih ini kedepannya saya bikin manisan kolang kaling.
yang berbeda dengan manisan yang ada. Tuh, dijamin nanti berbeda meskipun sama-sama kelihatan kolang-kaling, Kolang-kalingnya. tapi ini pembuatannya tidak hanya cuman dikasih gula gitu-gitu enggak. Jadi prosesnya agak sedikit unik yang membuat rasanya itu berbeda. Nanti ada manisan kolang-kaling. Kolang-kaling. Kapan rencananya akan rilis ini, Bu? Insya Allah sih bulan depan ini. Bulan depan ya, Desember ya. Desember. Nanti promo-promo sudah bisa berarti pakai itu tadi ya. Online. Gampang nanti kalau promo-promo gampang. saya datang ke sini, Mas Ferdi duduk sini. Kembali lagi ke saya. Maaf Mas Ferdi, saya ini generasi gaptek jadi harus perlu bantuan. Iya. Katanya besok mau bikin inovasi. Asinan beringin. Kenapa? Kenapa namanya beringin, Mas? Kenapa namanya asinan Sampai beringin? beringin. Pohon beringin gitu maksudnya. Kenapa ayo? Hah? Tak kembalikan lagi kenapa? Lah ya, kan supaya rimbun katanya. Oh. Yes. Iya, Jadi memang Bu Ina nih itu tadi loh. Waktu diajarin itu cepet. Oh iya, udah bisa. Nanti ya 2 hari gitu. Aku lupa lagi. Nah itu Banyak yang dikerjain. Banyak yang dikerjakan. Banyak sekali yang dikerjain. Memang anak muda sekarang itu PR-nya banyak. Ya. Kan masih muda kan ini. Tapi sudah mulai menemukan passion di UMKM ini ya, Bu ya. Insya Allah. Jadi memang kalau dirasakan itu kan satu pekerjaan di rumah. Saya juga untuk praktek kan memang di rumah ya, maksudnya dia tidak membuka klinik di lain rumah gitu loh, maksudnya di tempat yang lain karena memang itu tadi bagaimanapun juga sebagai seorang wanita itu kan balik ke rumah itu yang jadi ini ya poin bahwa nyaman di rumah. Jadi UMKM itu juga saya kerjakan di rumah sebanyak apapun, insya Allah rumah saya tidak besar, tapi saya buat untuk longgar, sehingga memang mengerjakan apa-apa itu di rumah itu nyaman. Jadi UMKM itu akan menjadi sebuah pegangan bahwa kita tidak pernah berhenti untuk bergerak. Tapi saya tidak meninggalkan rumah kecuali healing ya Mas. Nah, kalau healing itu beda lagi, tadabur alam. Nah kalau healingnya seminggu 5 kali ya berarti meninggalkan rumah terus. Iya. Ya, Tapi kan seminggu 5 kali balik ke rumah ngerjain yang di rumah. Besok pergi lagi balik ke rumah. Enggak, Kan gitu. tadi rumahnya kan longgar ya. Bu itu sanggar tuh. Kalau kursi ini tak? Kursi. Terus turun. Dari profesi yang dokter terus kemudian menjadi pelaku UMKM ini kan lebih capek ya. Padahal semua yang dilakukan dengan happy tidak akan capek. Jadi Bu Ina melawan itu dengan mengerjakannya secara happy gitu ya. Happy nomor satu itu happy. Nomor 2, prinsip saya adalah saya tidak ngapa-ngapain. Itu suatu prinsip yang saya selalu ditanya teman saya itu, bateraimu energizer. Baterai kotak. Iya. Terus saya bilang bahwa prinsip dalam hidup kalau kita sudah pegang, saya nggak mau gak ngapa-ngapain. Begitu capek kita selonjor, itu rasanya justru capek kalau kelamaan selonjor. Jadi kalau bisa isilah hidup itu dengan segalanya. Aktivitas positif. Bukan ria, tapi saya itu ngaji aja saya ikut di 4 tempat. Itu ikut semua Bu. Kok akeh Bu? Nanti kalau saya ajarin nanti bingung. Tuh, ayo, Red, ayo. Ayo. Auzubillah. Ajari Bu, Fred itu wis kurang ngaji dia ini Bu. Gitu, bentuk mulutnya kan Iya, beda. ada beda. Ayo. Bentuk mulutnya gimana dulu coba? Iya. Jadi prinsip hidup bahwa saya nggak mau tidak ngapa-ngapain. Jadi saya harus bergerak. Memang tidak bisa dipungkiri faktor U itu. Iya betul. Memang nggak bisa. Saya dulu bilang. Nggak bisa ditipu ya Bu iya, ya. Saya dulu itu pernah punya prinsip enggak. Ternyata tidak bisa. Iya. Ternyata memang ada keterbatasan faktor U itu memang iya. Tapi bagaimana kita mengatur bahwa
saya harus tetap bergerak, saya harus tetap mengerjakan. Hasil itu kan biar Allah yang Ya. mengatur. Ya. Tapi saya bergerak terus, saya berusaha terus. Gitu. Itu yang prinsip yang mudah-mudahan bisa menularkan ke Mas Ferdi. Iya, iya. Menularkan ke semua orang. Iya. Jadi kalau saya ditanya sama teman saya, kamu itu kok ceria terus? Mas Ferdi tadi kan bilang memang di luar kelas saya itu termasuk yang ceria, yang termasuk yang heboh. Ya. Itu karena prinsip saya adalah menularkan aura positif pada lingkungan, itu akan membuat kita sendiri berbalik menjadi semangat buat kita bahwa Ya, teman-teman saya itu senang, saya akan senang. Nah, ini kan masih positif ya, Bu. Bisa nggak disampaikan ke sahabat-sahabatnya di mana batch 7B sama yang besok wisuda lah. 7A, 7B, 7, 8. Nah, monggo disampaikan gimana? Teman-teman besok kita mau graduation. Nah, monggo mau ingin sampaikan apa? Buat teman-teman yang besok mau wisuda, kita semangat bahwa itu bukan akhir dari perjalanan karena sudah wisuda pelajarannya habis, tapi justru titik awal kita akan berusaha lebih maju lagi. Memang kalau ketua komting tuh gini. Apa penting? Ketua kelas. Ketua kelas. Iya. Mas Freddy, ini Bu Ina ini kan menjadi sosok yang makin melengkapi rumah UMKM kita Betul. gitu ya. Insya Ada yang masih pelajaran, Ya. ada yang udah senior. Minggu lalu di rumah UMKM kita hadirkan juga Ibu Sur, Bu Iya. Bagus ya, yang juga punya insight yang luar biasa Betul. di saat beliau-beliau ini sudah nggak muda lagi Iya, gitu ya. masih muda. Masih muda ya. Iya. Masih muda ya. Lupa terus. Sudah melewatkan masa remajanya gitu ya. Dewasa muda lah ya. Sudah melewati beberapa vaksin. Tapi yang menarik kan kehadiran beliau-beliau seperti ini kan membuat kelas-kelas Barto menjadi lebih hidup gitu ya. Betul. Tapi apa yang kemudian teman-teman Barto lihat dari semangat beliau-beliau yang sudah senior ini? Satu hal yang saya petik ya dari kami Barto and Friend, bahwa ternyata justru nun sewu ya, yang para pelaku UMKM yang usia lanjut ini, saya bilang usia senior ya, Senior itu justru yang lebih semangat untuk mencari ilmu. lebih struggle ya. Karena gini, ketika saya sama kami ya di Barto and Friend, dulu nggak ada pelajaran mengenai mengajarkan secara detail UMKM. Sekarang ada kelas khusus untuk UMKM, sehingga yang dulunya nggak ada seperti Bu Ina, Bu Sur yang kemarin itu akhirnya tahu kalau cara mengawali usaha itu seperti apa. Nah, di Barto and Friend ini ada kelas semacam itu sehingga mereka semangat. Kalau yang muda-muda ya karena satu memang ada kesempatan, kedua ya karena memang wah tonggoku melu akhirnya ikut. Kalau yang kayak Bu Ina nih Senior-senior begini nih. ya karena memang dulunya nggak ada, sekarang kok ada. Ini adalah kesempatan beliau-beliau ini untuk belajar. Betul Ya. nggak Bu Ina? Betul sekali. Jadi turun berjalan itu sudah ke sana, nengok ternyata itu ilmu yang harus dikejar itu ternyata luas. Nah itu. Itu makanya Iya, iya. alhamdulillah terima kasih Barto and Friends yang sudah memberi bekal banyak ilmu. Ya jujur mungkin tidak 100% terserap, tapi paling tidak itu kan misalnya itu tadi jadi neraca itu kan harus Neraca lagi ya, neraca lagi. Nanti tak sampaikan ya. Besok ketemu besok. Ya, besok ketemu Sama ya. mentornya. Pak Tri ya. Iya. Ya, oke. Tapi menarik ya. Terima kasih banyak Bu Ina. Ina, Bu Dokter Hewan Ina sudah menginspirasi teman-teman yang lebih muda pastinya ya, yang lebih junior karena sudah senior tapi semangatnya luar biasa dan tidak hanya semangat saja, beliau bisa membuktikan bahwa apapun yang dikerjakan itu memberikan hasil yang optimal begitu ya. Sehat-sehat terus ya Bu Ina ya. Terima kasih sama-sama, Ya. semuanya harus sehat ya. Sampai Amin, ketemu amin, besok amin. di graduation. Siapkan diri, jaga diri, besok kita akan tampil. Oke. Oh, ada tampil berdua nanti. Enggak. Besok kan ada tampilan produk. Tampilan produk besok. Saya kira mau stand up comedy gitu enggak ya? Enggak, besok kita mau juggling. Oh, juggling.
Ya. Oke, baik. Luar biasa pertemuan kita Iya, hari ini. Gaya yang nggak terasa, santai, ya. tapi banyak manfaat, banyak yang bisa betul. kita petik ya dari narasumber kita ya. Tuh. Ada lagi Mas Freddy, cukup ya? Saya sampai kehabisan kata-kata. Speechless ya, speechless ya. Digoda sama narasumber baru Tapi ini. satu hal yang mau saya titip pesan ke Mas Freddy dan Apa itu? teman-teman. Jadi kalau misalnya peserta pelatihannya senior harus lebih sabar ya. Oh, iya. Oh, sabar. Satu Iya. Sabar kok, sabar sabar. ya. Sabar. Oh, keren, Mas Freddy keren, itu paling keren. sabar. Favoritnya ini apa Mama. namanya peserta. Oh iya. Oke. Baik, kita cukupkan sampai di sini, Fred. Ketemu lagi minggu depan di rumah UMKM. UMKM. Sampai jumpa. Terima kasih.